Ini mau tanya, misalkan kita bangun jam 7 atau 8 itu kira-kira boleh subuhan atau enggak? Pernah dengar boleh tapi takut salah. Boleh, karena kan kata Rasulullah itu man nasya au nama anha fakafaratuha ayyusaliha idza dzakara. Jadi setelah bangun langsung salat subuh, jangan ngapa-ngapain lagi. Bagaimana tanggal? Tanggal enggak tuh? Ustaz tentang salat kalau kelupaan rakaat. Maka ambillah rakaat yang terkecil. Contoh salat Isya 3 atau 4, maka ambil yang ketiga. Kemudian diakhiri dengan sujud syahwi, sujud lupa. Kalau nggak tahu doanya, DM. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan rasa sakit hati akibat digostingin laki-laki? Nah, kan dibilangin juga batu. Gak usah pacaran, masih juga pacaran. Nggak ada rasa-rasa menghilangkan. Syukurin tuh, makan tuh laki-laki. Mau nanya, siapa yang lebih sengsara, yang mati karena bunuh diri atau yang mati di akhir zaman? Meskipun dikata yang mati di akhir zaman adalah seburuk-buruk makhluk, tapi masih mending yang mati di akhir zaman timbang orang yang mati bunuh diri. Kalau bunuh diri kan mereka yang mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah fajar itu dilakukan setelah sholat subuh atau sholat sunnah dulu baru sholat subuh. Sholat sunnah fajar itu kan nama lain dari qobliyah subuh, jadi dilakukannya sebelum sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh itu malah nggak ada lagi sholat gitu. Kalau ada akhi ke rumah karena ada kepentingan sama saya, sedangkan saya di rumah sendirian, itu gimana? Jangan disuruh ke rumah, bahaya. Karena setan itu kan mantap. Apa tanggapan Ustadz ada yang ngechat tapi P bukannya assalamualaikum? Ini nih, contoh Fir'aun. Bagus-bagus Rasulullah ngajarin assalamualaikum gitu kan, doa malah jawab P. Ustadz, apa yang dimaksud dari berkhulwat? Kalau konteks dalam Islam, khulwat itu mereka yang menyendiri dengan tujuan untuk bertafakur, beribadah bisa. Tapi kalau dalam konteks pergaulan itu muda-mudi yang berdua-dua di ujung jalan gitu kan, pacaran. Kenapa ketika kita sudah niat berhijrah, orang-orang yang dulu kita idam-idamkan datang kembali? Memang kayak gitu. Setan itu kan gak ridho kita dekat dengan Allah. Makanya ketika kita udah mulai hijrah, ada aja laki-laki atau perempuan yang boleh minta fallback ya. Dan gimana hukumnya amalin amalan untuk meluluhkan hati seseorang? Tapi amalan itu belum apa nih? Jadi kan kayak gitu. Ada amalan-amalan yang harus kita cek valid atau enggaknya. Apalagi di TikTok itu banyak banget. Makanya harus kita cek dulu. Apalagi tentang meluluhkan. Gimana mau jalanin tahajud biar gak kebayang film makmum? Nah kan dibilangin pondok itu dilarang film makmum harusnya. 3 tahun gak dimakan gak berani salat tahajud. Pasti hubungannya tahajud. Makanya ngajak kawan gerak, biar 3 atau enggak 4 orang, biar hilang takut. Salah gak sih jika kita menyuruh teman kita putusin pacarnya? Enggak lah, bagus malahan. Karena kita mengajak teman kita kepada kebaikan. Mantap, lanjutkan. Kepada kebaikan. Tapi bagus-bagus nasihatinnya gitu. Gimana caranya agar tidak takut saat mau sholat tahajud, Ustaz? Serius nanya, jawab ya. Jadi kalau memang benar-benar takut, bisa ngajak kawan, kemudian hidupkan lampu-lampu masjid. Tapi kalau anak pribadi itu nggak suka dihidupin lampunya, lebih enak gelap-gelapan. Ustaz, bagaimana cara yang sopan untuk menolak laki-laki yang mengajak pacaran? Bilang sama laki-lakinya, akhi maaf kamu itu terlalu baik buat saya, dan ada hati yang harus saya jaga. Hati siapa neng? Hatinya Ustaz Agam. Kok Ustaz Agam? Iyalah, karena kan konten Ustaz Agam nggak ngebolehin pacaran. Kan cerita Rasul sama Aisyah yang paling menurut Ustadz. Ya seru nih. Rasul itu ketika lagi manja banget sama Aisyah, bukan Humairah panggilannya, tapi Aisyah. Jadi suatu ketika Aisyah lagi cemberut marah sama Rasulullah, sengaja Rasulullah panggil Aisyah, kemudian dicubit pipinya. Elah. Tadi serius nanya, apa benar followers antum kebanyakan akhwat? Enggak juga. Kemarin kan ana lihat insight diagram antara ikhwan dan akhwat. Itu seimbang banget, 50 ikhwan, 50 akhwat. Dan Masya Allah, Allah itu adil banget. Adil. Tanggapan Ustadz bagi orang yang katanya mau ngembaliin uang tapi sehabis ditagih bilangnya kirain ikhlas. Allah itu kan menciptakan manusia, ada yang seutuhnya manusia, ada yang setengah utuh manusia, ada yang setengahnya jin. Jadi yang model-model kayak gini tuh manusia setengah jin. Apa benar setan itu ada, Ustadz? Adalah, kan Allah sendiri yang mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Terus bagaimana pocong, kuntilanak? Itu enggak termasuk. Itu adalah karangan-karangan manusia. Ustaz, doa sujud sawi apa mohon dijawab. Nah ini mumpung banyak juga yang nanya di DM. Biasa orang pakai itu yang pertama subhana man la yanamu wa la yasu. Yang kedua subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Anda pakai yang mana? Yang pertama. Semoga tahun ini kita bisa 17-an bareng ya. Hashtag baca angkanya satu-satu. Satu tujuan bareng ya. Semoga tahun ini kita bisa satu tujuan bareng. Oh
Waalaikumsalam. Bedanya mahram dan muhrim itu apa sih? Tat, sebutkan contohnya. Udah kayak soal. Mahram itu adalah orang yang enggak boleh kita nikahi sebab hal tertentu. Contoh nasab, ya kan? Kemudian kalau muhrim itu adalah orang yang hendak melakukan ihram, yang pakai pakaian putih hendak haji. Ustaz, cara biar tetap istiqomah dalam berhijrah saat lingkungan sekitar nggak ngedukung untuk itu. Nah, ini kan yang dicontoh sama Rasulullah. Rasulullah ketika ingin berbuat baik di kota Mekah, dan ketika itu kota Mekah nggak ngedukung Rasulullah, maka Rasulullah berpindah ke kota Madinah, yang kota itu lebih mendukung. Gini, bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, kalau kita mendapati suatu perkara dan kita tidak tahu jawabannya, maka tanyakanlah kepada ahli dzikrinya. Fas'alu Ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya nih kepada ahlinya. Senantiasa salah atau senantiasa benar itu gimana, valid sih, cuman kan ingat kata Allah itu, kalau orang tua kita mengajak kepada kesyirikan, kebatilan, itu boleh kita nggak menaati perintahnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmu fala tuti'huma. Boleh, kenapa masih banyak yang ngelakuin. Jadi gini loh Dadang, agwaitani laqudanna lahum siratakal mustaqim, itu kan setan sengaja minta sama Allah untuk mengajak kita kepada kebatilan. Dari mana datangnya? Sumala atiyana min bain aidihim, dari depan, dari belakang, dari samping, kanan, kiri, terus tentang ketulusan hujan. Dosa gini. Hujan itu 1% air, 99% lainnya adalah kenangan. Di luar rumah kita yang hujan, ternyata pipi-pipi kita yang basah. Apa sih? Wa idh qala Allahu ya Isa. Lanjutin bang. Apa ya? Mana ingatnya Al-Maidah terakhir itu. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min duni. Habis wudu kita dandan, wudunya batal atau enggak. Yang kacaunya lagi gini, udah wudu pakai mukena tambah eyeshadow dikit. Kemudian foto selfie taruh di snap. Baru sholat nih. Lagian kenapa sih udah wudu bukannya ngaji atau sholat malah harus dandan dulu. Sikapi orang-orang yang pandai bersilal tidak. Maka kata Allah di surah Al-Qasas itu, kalau kita mendapati perbincangan yang sia-sia, a'radu, tinggalkan. Katakan kepada mereka, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Sedoakan juga salamun alaikum. La nabtagil jahilin. Kami tidak bergaul dengan orang-orang yang jahil. Kalau pacarannya cuma chatan sama teleponan doang, nggak ketemuan, dosa nggak? Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak cuma mengatakan jangan melakukan zina, tapi Allah mengatakan wala taqrabu, jangan mendekati doang, itu udah dilarang sama Allah, karena itu akan menunjukkan fahisya lainnya. Mau nanya, silakan. Bentar dipanggil mama. Tungguin ya. Lama banget kayaknya. Lama nih. Lama banget. Curah dengan Ustadz Agam nih, sebab bila ketik dalam ini tak cukup. Tak payahlah korang nak cakap apa pasal pun itu, nak korang nak curhat apa pasal pun itu, kita terima aja. Apa? Kau pernah nonton drakor nggak? Pernah dong. Bahkan anak itu bisa bahasa Korea dikit-dikit. Ada kacamata. Jadi bahasa Korea itu diganti oo ujungnya. Karaso, mewah, bakso, rinso, molto. Kalau Ustadz kebacok lehernya bisa mati nggak? Itulah kan, mama itu nggak mau beliin kamu kuota, takutnya kayak gini. Pertanyaannya itu misalkan lagi wudhu tapi dengan keadaan make up, itu tetap nggak saya sholat. Perhatikan, kadang-kadang itu ada make up yang modelannya waterproof. Hakikat daripada wudhu itu kan air menyentuh kepada kulit kita, jadi pakailah make up yang gampang luntur dan halal. Contohnya kayak Wardah. Wardah endorse dong. Yang berlebihan itu kayak apa tadi? Ini yang dikatakan Rasul itu mumilatun ma'ilat. Mereka yang bergoyang memamerkan badannya untuk mendapatkan nama, panggung, hingga terjatuh dia daripada apa yang dikatakan Rasul, wala tajidna rihaha, tidak mendapatkan bau-bau surga. Contohnya itu goyang, wah. Dan kalau lagi marah, palanya keluar apinya. Gila, ada apinya. Bagaimana cara untuk mendapatkan ketenangan hati? Maka kata Allah itu dalam surah Al-Fat ayat 4, sebelah kanan posisinya di tengah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu yang menurunkan kepada kita ketenangan. Dengan cara apa kita mendapatkannya? Ala bizikrillah. Motivasi buat saya yang masih suka insecure dong, Ted. Rasulullah itu kalau melihat suatu perkara dunia yang membuat hatinya takjub akan halnya, Rasulullah akan mengatakan labbaika innal aisha aisyal akhirah. Tenanglah wahai hatiku, ini cuma perkara dunia gitu. Nanya juga, tapi baterainya tinggal 1%. Jadi pertanyaannya gini, powerbank mana dong? Ini nak ke? Tad rekomendasiin buku Sirah Nabawiyah dong.
Nah, ini namanya Rawa'i Sirah karangan Dr. Aid Al-Qarni. Kemudian ini ada namanya Sirah Alamun Nubala karangan Sulaiman Al-Ashqar. Kemudian terakhir itu Ar-Rahiqi Makhtum yang biasa kita baca dari Mubarak Furi. Coba dong ceramah modelan Ustaz Hanan. Jadi kata hambanya ini sudah terlampau jauh dari dosanya, dia katakan, ya Allah ini dosaku sudah terlampau jauh. Allah nggak langsung marah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala langsung mendekap hambanya. Wahai hamba menyukai sesama jenis apa, sedangkan yang suka sudah tahu hukumnya. Inilah watak asli dari Bani Ismail. Sudah tahu salah tapi tetap dilanggar, sudah tahu salah tapi tetap diterobos. Akhirnya jahil ketemu jahil, jadinya jahil murakkab. Bodoh kawin dengan orang bodoh, jadinya